Silakan Ustaz. Dari nama siapa, dari mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu ya, saya Usman bin Abdullah dari Pamulang, Tangerang Selatan. Mengenai kitab Syamsul Zahira yang tadi Buya sebutkan, Tahadus bin Ni'mah, di handphone saya ada PDF-nya dan saya bacakan di sini tertulis memang nama halaman 254 persis yang Buya sampaikan. Di sini ada Al-Haj, Al-Alim, Ad-Da'i, Abdullah Mukhtar, Mudir, Ma'had, Madrasah An-Nizam. Jadi kalau gitu Buya min habaib. Bukan. Hanya kita muhibbin habaib. Nah, satu itu Buya. Yang kedua Buya, kenapa kemudian para habaib yang dari jalur Wali Songo itu kemudian kenapa mereka kemudian tidak menampakkan famnya atau gelar-gelarnya? Itu sih pertanyaan saya sebagai orang awam. Saya yakin mereka itu para habaib yang kemudian banyak yang bersembunyi di masyarakat yang berganti nama dan tidak menyebutkan famnya. Mohon penjelasan Abu ya. Mungkin saja, mudah-mudahan itu untuk firasah kita. Karena tidak menjamunya itu, karena nasab itu penting. Yang nasab itu kecuali dari nasab Rasulullah harus dari laki-laki. Kemungkinan karena kurang dijaganya nasab antara pernikahan laki dengan perempuan, maka tidak disambungkan nasabnya. Tapi walau bagian berkah akan hasil semuanya. Yang mudah-mudahan kita tidak usah kita rasa omhang atau rasa ujub dalam derajat dan gelar. Dan Allah seperti inna akramakum indallahi atqakum. Tapi awas, inna akramakum indallahi atqakum itu bukan menyatakan tidak derajat habaib, ya. Tidak, sebab derajat itu seperti nanti di dalam kitab di sini diterangkan bagaimana pendapat ulama antara, karena ada seorang ulama sebagian maaf ya yang mengatakan dalam kitabnya habaib yang bodoh dibandingkan dengan orang habaib yang alim. Itu yang alim 60 derajat. Maaf walaupun orang itu alim, karena maaf selain dari Rasulullah pernah Sayyid Imam Maliki waktu beliau mengajar di Madinah di depan murid-muridnya, boleh kata beliau, ma min ahadin illa ma'khudhun min qawli aw mardudun alaih illa sahib hadza qabri. Semua pendapat tidak bisa mutlak absolut diterima, kadang-kadang diterima, kadang-kadang kecuali Rasulullah. Jadi ini juga ada ulama dari Indonesia yang sudah kita maklum tidak usah dibiarkan, dan kita mengatakan alim dari non habaib lebih unggul daripada yang tidak alim dari habaib. Kalau menurut kita tidak ikut, karena itu pendapat beliau, tidak wajib kita ikut. Dan banyak pendapat beliau juga yang mengatakan itu. Ada yang kita diterima seperti hadis man anfaqa dirhaman fi maulid. Itu hadis apa itu? Kata Syekh Zain bin Ismail Al-Yamani dalam kitabnya guru kita sendiri yang di Yaman, beliau mengatakan hadis-hadis masnu atau maudhu. Nah, jadi beliau mengatakan, jadi oleh karena itu tidak akan marah beliau kalau seandainya tidak ikut pendapat beliau. Kita punya pendapat yang bodoh dari golongan habaib dibandingkan yang alim non masih abdul yang bodoh dari haba. Karena apa? Karena ada muya biasa bizat, anda muya biasa sifat. Kalau habaib itu zatnya muya budhah min rasulil. Kalau orang yang alim hanya sifatnya. Bagi contohnya saja, kalau seandainya satu berlian yang begitu indah lalu kekotori dengan kotor, dengan kotor, dibandingkan dengan karikil atau koral yang dipoles dengan polesan yang bagus, akan mahal mana? Akan mahal beli. Dan oleh karena itu untuk pendapat kita ikut kepada Imam Ghazali, ikut kepada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Imam Ghazali berkata dari habaib yang bukan alim saja tetap lebih afdal 70 derajat dari orang alim non habaib, karena mereka biasa. Itu Ibnu Hajar dalam fatawinya, Imam Ghazali, sedangkan antara ulama yang berkata dengan Imam Ghazali jauh derajatnya.
Sampai Imam Ibn Hajar kalau dalam kitab itu wala yajuzul ifta bima yukhalifu Ibn Hajar bal ma yukhalifu tuhfah. Di tuhfah sendiri sudah menjelaskan derajat syarif dan habib dulunya memang umum tapi baru-baru ditentukan harus kepada Al-Alawi. Gitu, ngerti ya? Jadi alhasil tadi tanda yang ditanyakan apa tadi, apa lagi? Mungkin saja karena tidak teratur, tidak terjaga untuk kenyambungannya nas, tapi jangan khawatir, insya Allah atas berkahnya akan hasil saja. Nah, itu insya Allah. Nah.